Kami persembahkan program Santapan Rohani. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian pun diberi hidup sepenuhnya. Judul renungan kali ini, Keutuhan Hidup di dalam Kristus, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Dalam sebuah film terkenal, diceritakan bagaimana seorang agen olahraga yang sangat ambisius berkarir mendapati pernikahannya berada di ujung tanduk. Dalam upaya untuk merebut kembali hati istrinya, pria itu menatap mata sang istri dan berkata, "Kaulah belahan jiwaku." Pesan romantis itu sejalan dengan filsafat dalam mitologi Yunani kuno yang menyatakan bahwa setiap manusia sebenarnya belum mencapai keutuhan hidup sampai ia menemukan sosok lain yang dapat disebut sebagai belahan jiwanya. Budaya pop ikut menyebarluaskan gagasan tentang keutuhan hidup yang bisa didapatkan dari cinta romantis. Namun benarkah gagasan tersebut? Saya sudah berbicara dengan banyak pasangan suami istri yang masih merasa kurang karena mereka belum mempunyai keturunan. Ada pula yang sudah mempunyai anak-anak, tetapi masih merasa ada yang kurang dalam kehidupan mereka. Sejatinya memang tidak ada manusia yang dapat membuat kita mengalami keutuhan hidup. Rasul Paulus memberi solusi yang berbeda. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat 9-10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, yang mengatakan, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Dan karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian pun diberi hidup sepenuhnya. Jadi Yesus tidak hanya mengampuni dan membebaskan kita, tetapi juga memberikan keutuhan hidup dengan kehidupan baru yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Pernikahan memang baik, tetapi itu tidak dapat membuat kita mengalami keutuhan hidup. Karena hanya Yesus yang dapat melakukannya. Alih-alih mengharapkan seseorang, jenjang karir, atau apapun juga untuk memberikan keutuhan hidup, terimalah undangan Allah dengan mengizinkan kepenuhannya untuk terus-menerus
mengisi hidup kita. Nah, Anda berusaha memperoleh kepenuhan rohani dari orang lain dan bukannya dari Allah? Lalu bagaimana keutuhan hidup yang diberikan Yesus mengubah pandangan Anda terhadap makna pernikahan dan hidup melajang? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberiku hidup yang sepenuhnya melalui kematian, kebangkitan, pengampunan, dan pemulihan